kawan-kawan kita dan keluarga kita yang tidak memakai alma mater justru ditangkap oleh bapak polisi kita, ditangkap oleh aparat kita karena dituduh mereka sebagai provokator. Itu tidak akan terjadi lagi, kawan-kawan. Letakkan, kawan-kawan, dan saya tantang bapak polisi, saya mengajak bapak polisi untuk melepaskan juga, kembalikan kepada rakyat. Bersama kita bangkit. Oleh Dema ITL. Di sini kembali kita tegaskan bahwa puasa tidak akan menghalangi langkah kita untuk terus mendesak Presiden memberikan pernyataan yang tidak normatif, memberikan pernyataan yang sejelas-jelasnya mengenai penolakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga penundaan pemilu. Ditambah lagi tuntutan kita tidak hanya sampai sana saja, kita juga menuntut adanya kejelasan dari krisis yang telah terjadi sekarang, menuntut pemerintah mengungkap kasus mafia BBM yang telah naik dan juga kelangkaan minyak, teman-teman. Oleh karena itu, tanpa berkepanjangan lagi akan kita dengarkan orasi dari Sema Para Madinah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin Presku sekalian, izin ketua-ketua organisasi, izin ketua masyarakat yang hadir ada di sini, rekan-rekan media, bapak polisi sekalian. Dua kata, satu perjuangan, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Tiga kata, satu impian, satu imajinasi kita ke depannya, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, selamat siang menuju sore, bapak-bapak polisi, rekan-rekan media sekalian, bapak sopir truk, bapak penjual asongan yang kami sangat banggakan. Berhari-hari kami sudah berupaya sekuat tenaga melalui aksi-aksi gabungan dari civil society dan mahasiswa untuk kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa hari ini negara kita sedang tidak baik-baik saja. Negara kita hampir roboh gara-gara kebengisan dan ketidakbetusan para penguasa dalam mengurusi organisasi sekelas negara. Kawan-kawan, beberapa hari yang lalu kita membuat premis bahwa hari ini kita bisa menyimpulkan rakyat sudah menderita, dan premis keduanya adalah penguasa ingin melanjutkan kekuasaannya. Artinya kita bisa dapat simpulkan bahwa penguasa dengan sengaja ingin melanjutkan penderitaan rakyat, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Karena hari ini bukan perjuangan yang hanya dirasakan oleh mahasiswa, justru keluarga-keluarga kita juga merasakan. Maka saya mohon kepada seluruh elemen masyarakat, saya mempersilahkan, mohon izin para ketua sekalian, saya mempersilahkan kepada rekan-rekan media, kepada bapak supir truk, kepada penjual asong, kepada seluruh pedagang dan rakyat Indonesia untuk memberikan aspirasinya di sini. Karena hari ini kita melakukan aksi simbolik mimbar keresahan rakyat. Tentunya rakyat yang telah memiliki keresahan, yang telah memiliki penderitaan, tumpahkan semuanya di mimbar ini. Sepakat, kawan-kawan? Oleh karenanya, dua kawan-kawan kita tadi telah melepaskan alma mater kita, maka saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk melepaskan alma mater kita sebagai simbol bahwasanya penderitaan yang kita alami saat ini, penyakit yang menimpa bangsa ini adalah penyakit yang kemudian menyakiti hati rakyat semuanya. Sepakat, kawan-kawan? Saya harap kawan-kawan yang ada di belakang bisa melingkar ke sini dan melepaskan satu persatu. Mungkin bisa duduk juga untuk kemudian bisa mendengarkan orasi dan pembacaan puisi kawan-kawan selanjutnya. Sepakat, kawan-kawan? Oke, kita lepaskan. Kita letakkan di hadapan kita, kawan-kawan. Jangan sampai ada lagi kawan-kawan kita dan keluarga kita yang tidak memakai alma mater justru ditangkap oleh bapak polisi kita, ditangkap oleh aparat kita karena dituduh mereka sebagai provokator. Itu tidak akan terjadi lagi, kawan-kawan. Letakkan, kawan-kawan, dan saya tantang bapak polisi, saya mengajak bapak polisi untuk melepaskan juga, kembalikan kepada rakyat
seragam dari Pak Polisi saya mengharap juga dilepaskan. Kita kembalikan Indonesia ini, konstitusi ini kepada titik nol, di mana kedaulatan hanya milik rakyat. Saya mengharap Bapak Polisi, kami nanti kasih Bapak Polisi untuk memberikan aspirasi juga, karena Bapak Polisi juga bagian dari rakyat. Bapak Polisi memiliki anak, Bapak Polisi memiliki bapak, Bapak Polisi memiliki keluarga yang juga tertimpa hasil dari kebengisan para penguasa. Saya harap Bapak Polisi kalau misalkan berpihak kepada rakyat, lepaskan seragam Bapak. Kalau Bapak tidak melepaskan seragam Bapak, artinya Bapak sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Itu artinya negara sudah gawat, kawan-kawan. Jika aparat yang bersenjata sudah tidak berpihak kepada rakyat, maka berarti tidak menutup kemungkinan Bapak Polisi nanti akan menyerang kita, kawan-kawan. Oke, karena kita sudah melepaskan, dan saya mengajak media dan Bapak Polisi bahkan yang berpihak kepada rakyat untuk memberikan orasi, menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. Izinkan saya membacakan sebuah puisi, yang puisi ini teradaptasi dari puisi Bung Karno yang berjudul Aku Melihat Malapetaka. Jika aku berkunjung ke Pantai Lombang, lalu aku mencium aroma sampah yang menyengat, saat itu aku tidak lagi menemukan Indonesia, aku menemukan malapetaka. Jika di timur sana aku melihat anak-anak kelaparan, telanjang tanpa pendidikan, aku tidak lagi melihat Indonesia, aku melihat malapetaka. Jikalau aku mendengar rumah-rumah digusur, lahan-lahan dirampas dengan dalih kemajuan dan industrialisasi, aku tidak lagi mendengar Indonesia, aku mendengar malapetaka. Jika aku mendengar pelanggaran HAM yang tak kunjung tuntas, Munir, Salim, Marsina, tragedi Talangsari, Trisakti, Semanggi, pembunuhnya masih girang berkeliaran, aku tidak lagi mendengar Indonesia, aku mendengar malapetaka. Jika aku tidak lagi mendengar merdu suara burung cendrawasih karena terjajah ruang hidupnya, aku tidak lagi mendengar Indonesia, aku mendengar malapetaka. Jika aku menghirup udara beracun yang merusak rongga paru setiap harinya, maka aku tidak lagi menghirup Indonesia, aku menghirup malapetaka. Jika aku melihat anak-anak kehilangan orang tuanya, istri kehilangan suaminya hanya karena mereka berbeda dengan negara, maka aku tidak sedang berhadapan dengan Indonesia, aku berhadapan dengan malapetaka. Jika aku melihat orang-orang kecil di sebuah pelosok melambaikan tangannya dan merintih, minta uang Pak, minta makan Pak, mana keadilan Pak, aku tidak lagi menjumpai Indonesia, aku berjumpa dengan malapetaka. Dan jika aku melihat negara begitu menakutkan sampai durhaka kepada ibu kandungnya sendiri, yaitu rakyat, maka dipastikan Indonesia sudah tidak ada, yang ada hanyalah malapetaka. Sekian dan terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.